Alhamdulillah, al-khamisatu wa sab'un min suwaril Qur'an suratul Qiyamah, makkiyatun wa ayatuha arba'un. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'izamah bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafzura amamah yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah. Pertama, sumpah Allah dengan hari kiamat. Yang kedua, Allah bersumpah dengan yang namanya nafsu al-lawamah. Bersumpah apa bahwa Allah akan mampu menghidupkan kembali, menghimpunkan kembali tulang-tulang yang bertebaran di dalam kubur itu, sehingga manusia semuanya itu akan bangkit kembali pada hari kiamat untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan segala macam apa yang sudah diperbuatnya selama hidup di dunia ini. Jadi Allah bersumpah dengan hari kiamat karena hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang tidak bisa dibayangkan dengan kejadian-kejadian sebelumnya, karena pada hari kiamat itu akan terjadi berbagai macam peristiwa yang akhirnya adalah hancurnya seluruh alam semesta ini. Yaumul Qiyamah, hari kiamat, hari berdiri, liqiyamin nas li rabbil alamin, karena pada hari itu manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat juga dinamakan dengan yaumul akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hari kiamat juga dinamakan dengan yaumul ba'as, hari dibangkitkan, lianna Allah ayyahfihil mauta, karena pada hari kiamat itu Allah menghidupkan makhluk-makhluk yang mati, maka disebutlah dia dengan hari kebangkitan seluruh manusia. Hari kiamat juga disebut dengan yaumul khuruj, hari keluar. Maksudnya apa? Lianna Allah akhrajahu min kuburihim, karena Allah mengeluarkan seluruh manusia daripada kuburnya. Hari kiamat juga dinamakan dengan yaumuddin, lianna Allah yujazi fihin nas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas semua manusia itu tentang apa yang sudah dikerjakannya, dilakukannya selama hidup di dunia ini. Hari kiamat itu juga dinamakan dengan yaumul jam'i, hari perkumpulan, lianna Allah jama'a fihin nas, karena Allah menghimpunkan manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Dan masih banyak lagi nama-nama pada hari kiamat itu yang kesemuanya tadi menunjukkan bahawa hari kiamat itu sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, la uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah, ujar Allah, dengan hari kiamat. Wa la uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan nafsil lawamah. Jadi sebagaimana yang kita sudah mengetahui bahawa dalam diri manusia itu ada berbagai macam nafsu. Ada yang mengatakan 3, ada 5, ada yang mengatakan 7. Yang pertama itu ada nafsu ammarah, ini nafsu yang tertua dalam diri kita. Begitu kita lahir ke bumi maka sudah lahir ini nafsu. Nafsu amarah ini pikirannya hanya urusan makan, urusan minum, urusan tidur, urusan kahwin. Yang diurusnya hanya perkara yang senang-senang sahaja. Suka disanjung orang, suka dipuji orang, tidak suka dihina orang, tidak suka direndahkan orang. Yang kedua ada namanya nafsul lawamah, dan yang ketiga nafsul mutmainnah. Jadi kita ambil 3 saja contohnya, walaupun ada yang mengatakan lebih daripada itu. Nafsu amarah ini selalu mengarahkan kita kepada kejahatan. Bila mana hendak makan, apa saja dimakannya, halal haram tidak kisah. Nah, inilah nafsul amarah lil kafirin wal fasikin, nafsunya orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Kemudian yang kedua ada nafsul lawamah, ya nafsul mu'min, inilah nafsu orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi nafsu amarah ini kalau kita berlatih dan kita didik, sehingga dia akan berpindah kepada derajat yang berikutnya menjadi nafsul lawamah, nafsu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma makna nafsu lawamah itu? Maknanya adalah nafsu yang mencela diri. Al-Imam Hasan al-Basri menyampaikan kepada kita bahawa mayrul mu'minu illa yalumu nafsah, tidak dilihat orang yang beriman itu melainkan dia selalu mencela dirinya. Contohnya dia ini berbuat dosa dan maksiat, dia mencela dirinya, mengoreksi dirinya, menyadarkan dirinya. Manakala berbuat baik juga demikian, dia bertanya kepada dirinya, kenapa aku melakukan dosa, kenapa aku melakukan maksiat, apakah aku tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah aku tidak malu kepada Allah, aku menggunakan nikmat Allah kemudian aku berani berbuat dosa dan maksiat. Nah, itulah bisikan-bisikan daripada nafsul lawamah kepada diri kita. Kalau kita berbuat taat pun juga demikian, dia mencela, jangan engkau sombong, jangan engkau takabur, jangan engkau ujub, jangan engkau riya dan lain sebagainya. Nah, itulah nafsu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita selalu melihat diri kita, selalu mengkoreksi diri kita, selalu menanyakan kepada diri kita ini, apakah hari ini aku sudah melakukan taat kepada Allah atau tidak, apakah aku ada melakukan dosa maksiat kepada Allah atau tidak. Nah, nafsul lawamah ini kita didik terus menerus hari demi hari, maka dia akan berubah naik kepada derajat nafsul mutmainnah. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Qala ba'du sufiyah, ya nabda'u tarakki wal khair. Itu nafsul lawamah adalah awal permulaan naiknya seseorang dan awal-awal kebaikan kepada seseorang itu. Jadi kalau kita ini mahu memperbaiki diri kita, maka banyak-banyaklah melihat kepada dosa dan maksiat yang sudah kita lakukan kepada Allah, melihat kembali kepada diri kita ini, senantiasa kita memperbaiki diri hari demi hari. Kemudian yang terakhir ada nafsul mutmainnah, ya nafsul anbiya wal awliya. Inilah nafsu para wali Allah dan para awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nafsu mutmainnah yang tenteramnya dengan Allah. Jadi walaupun kita ini tidak
tidak bisa sampai kepada derajat nafsul mutmainnah, maka cukup kita ini di tengah-tengah, yakni nafsu lawamah. Nah, nafsu kita ini kalau kita tidak didik mulai daripada sekarang, maka akan terus-menerus nafsu kita itu akan menjadi amarah, nafsu yang tidak baik. Perpindahan derajat antara nafsu amarah kepada nafsu lawamah itu perlu latihan dan pendidikan. Manakala perpindahan derajat nafsu lawamah kepada nafsu mutmainnah, makin perlu lagi pendidikan dan pembimbingan yang giat untuk mengarahkan kita kepada yang demikian itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada salah seorang sahabat sewaktu pulang daripada peperangan, Nabi kita menyampaikan bahawa marhaban bikum kadimtum minal jihadil aswar ilal jihadil akbar. Qila ya Rasulullah mal jihadul akbar? Qala jihadul nafsu. Selamat datang ujar Nabi kepada jihad yang kecil, kerana sudah bisa perang mengalahkan orang-orang kafir. Disebut Nabi, kalian itu sudah pulang daripada mengalahkan orang kafir, itu jihad yang kecil, dan kalian akan menghadapi jihadul akbar, jihad yang lebih besar. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa jihadul akbar? Apa itu jihad yang lebih besar tadi wahai Rasulullah? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahawa jihadun nafsi, berjuang melawan nafsu amarah. Nah, kalau kita tidak berjuang melawan nafsu amarah, maka kita tidak akan bisa punya nafsu lawamah. Jadi seperti apa caranya kita melawan nafsu supaya nafsu kita ini menjadi nafsu yang baik, yang mendapatkan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu taala menyampaikan kepada kita bahawa ada 4 cara untuk pendidikan atau pelatihan nafsu itu agar bisa naik derajatnya daripada nafsu amarah kepada nafsu lawamah. Yang pertama, ujar Imam, bahawa kita duduk di hadapan guru yang mengetahui dengan seluk-beluk ilmu agama yang baik. Kita duduk di hadapan itu, guru minta dididik. Wahai guru, aku datang ke sini hendak minta pendidikan. Apa yang tidak baik dalam diriku ini sampaikan, nasihati, dan apa yang perlu kulakukan supaya bisa melawan nafsu itu agar bisa mengarahkannya kepada yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak ada orang yang membimbing kita ini, maka akan sulit untuk meninggalkan nafsu amarah itu. Adapun lagi caranya kalau kita ini tidak mempunyai kesempatan untuk berjumpa dengan guru, maka cara kedua adalah kita menemukan kawan yang jujur, kawan yang bisa membimbing kita, yang bisa menasihati kita. Dengan kawan ini kita minta pendapat, dengan kawan ini kita meminta nasihat. Kalau di dalam diriku ini ada silap dan salah, tolong tegur. Kalau aku ini berada di jalan yang benar, tolong engkau dukung aku. Kemudian yang ketiga caranya adalah kita mengambil pelajaran daripada suara-suara musuh kita. Kita ambil pelajaran daripada suara-suara yang anti kepada kita untuk berbuat kebaikan dan taat kepada Allah. Karena biasanya yang keluar daripada mereka itu adalah aib dan kesalahan. Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak senang dengan kita itu, maka kita ambil sebagai nasihat dan pelajaran. Dan yang terakhir, kita bergaul dengan manusia. Apa yang dianggap baik oleh mereka, maka ukurlah pada diri kita ini. Apa yang dianggap mereka tidak baik, maka ukur jugalah pada diri kita. Umpamanya kita bergaul dengan banyak orang. Nah, orang yang banyak ini setuju berkawan dengan orang yang jujur dan tidak suka berkawan dengan orang yang tidak jujur. Jadi ambil itu, bawa kepada diri kita. Kalau aku ini jujur, pasti orang suka. Dan kalau aku ini tidak jujur, pasti orang tidak suka dengan aku. Adapun lagi di antara kumpulan manusia itu ada yang bersifat sombong. Nah, lihati pada diri kita, ambil itu menjadi pelajaran kepada diri kita. Tanyakan kepada diri kita, apakah aku ini punya sifat sombong? Kalau demikian pasti tidak disukai oleh orang banyak. Jadi demikian itu bisa menjadikan pendidikan bagi diri kita ini untuk meningkatkan derajat nafsu tadi kepada nafsu mutmainnah, nafsu yang mulia. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma srif anna hadha al-baba wa qina sharra rada wa nazzina min at-ta'ni wat-ta'un wal bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Habbab ya Razak ya Wajid ya Samad ya Fa'ala lima yurid ya Hayy ya Qayyum ya Hannan ya Mannan ya Dayyan ya Sultan ya Fattah ya Ali ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wal istiqamah wal afwa minkum wal hadith siratullah wa siratul mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi